Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Menurut saya, sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional. Pengembalian Irian Barat. Pada awalnya Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam menyelesaikan masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. Politik New Emerging Force atau NEFOS. Gagasan politik NEFOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno membangun dunia kembali yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama Old NEFOS dan kekuatan baru NEFOS. Sekarang Soekarno mengajak negara-negara yang bergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama melawan dominasi Old NEFOS di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru, neo-imperialis di kawasan Asia Tenggara setelah mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Untuk melawan neo-imperialis, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi Dwi Kora terhadap Malaysia. Yang kedua, inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi sekarang. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut? Menurut saya, jika dilihat dari kondisi sekarang yang sedang menghadapi masalah global, pemerintah harus berupaya lebih bijak dalam mengambil keputusan karena ekonomi di Indonesia sedang mengalami lonjakan yang signifikan, juga menyebabkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya mencapai kestabilan politik masa Orde Baru. Menurut saya, penataan stabilitas politik pembubaran PKI dan organisasi masanya pembubaran PKI dan organisasi dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat surat perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintah. Pada tanggal 12 Maret 1966 keluar surat keputusan yang berisi PKI serta ormas-ormasnya harus dibubarkan yang bernaung dan berlindung atau senada dengan untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Yang terakhir adalah implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan terkait mengenai beberapa macam bantuan ekonomi yang diberikan. Pemerintah daerah sekarang apakah dalam penyataan dapat dikatakan sudah adanya pemerataan? Menurut saya belum, karena Indonesia masih bisa dikatakan pembangunan tidak merata karena semua masyarakat Indonesia belum merasakan bantuan berupa BSD, BLT, PIP, dan kartu prakerja.
tetapi tidak semua masyarakat dapat mendapatkannya. Seharusnya pemerintah menyurvei langsung keadaan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.